Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan rezeki yang berkah, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, hidup dalam kemuliaan dan akhir hidup husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Sahabat Khairah yang beriman dan dirahmati Allah, istighfar merupakan suatu amalan yang harus kita lakukan setiap hari. Di zaman yang serba tidak menentu ini, sebaiknya kita memperbanyak beristighfar kepada Allah. Jangan pernah menyombongkan diri di dunia ini, karena udara yang kita hirup ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bukanlah apa-apa. Kita adalah makhluk yang selalu melakukan dosa setiap harinya. Oleh karena itu, setiap harinya kita juga harus selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja keutamaan dan keistimewaan beristighfar itu? Keutamaan dan keistimewaan istighfar. Yang pertama, orang yang beristighfar dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pernah bersabda, orang yang bertaubat adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertaubat atas dosanya bagaikan orang yang tidak mempunyai dosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selain sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Yang kedua, orang yang beristighfar, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pernah bersabda, Allah telah berkata, wahai hamba-hambaku, setiap hari kalian pasti berdosa, kecuali yang aku jaga. Maka beristighfarlah kalian kepadaku, niscaya kalian aku ampuni. Dan barang siapa yang meyakini bahwa aku punya kemampuan untuk mengampuni dosa-dosanya, maka aku akan mengampuninya, dan aku tidak peduli berapa banyak dosanya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Jadi, segelap apapun masa lalu kamu, masa lalu hanyalah masa lalu. Yang terpenting, masa depan kamu itu masih suci. Segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang ketiga, orang yang beristighfar akan mendapatkan balasan surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 135-136. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan sesuatu perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosanya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui mereka itu balasannya adalah ampunan dari roh mereka, dan surga di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Quran Surat Al-Imran ayat 135-36. Yang keempat, orang beristighfar akan mengecewakan syaitan. Sahabat Khairah yang beriman dan dirahmati Allah, sesungguhnya setan telah berkata, demi kemuliaan-Mu, ya Allah, aku akan terus-menerus menggoda hamba-hambamu selagi roh mereka ada di dalam badan mereka. Maka Allah menimpalinya, demi kemuliaan dan keagungan, aku akan senantiasa mengampuni mereka selama mereka memohon ampun kepadaku. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Maka kita harus memperbanyak istighfar. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata untuk kita. Dan ketika kita terjerumus di jalannya, maka siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala amatlah pedih. Akan tetapi perlu kamu ketahui bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar daripada murkanya. Yang kelima, orang yang beristighfar akan Allah Subhanahu wa Ta'ala lancarkan rezekinya. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar,
maka Allah akan memberikannya kegembiraan dari setiap kesedihannya dan kelapangan bagi setiap sempitnya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dari hadis tersebut, jika kita memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun kesulitan kita, insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluarnya. Dan jika kamu bersedih, maka beristighfarlah. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan kesedihanmu itu. Yang keenam, orang yang beristighfar akan Allah Subhanahu wa Ta'ala tambah kesejahteraannya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan deras, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan untukmu sungai-sungai." Quran Surat Nuh ayat 10-12. Yang ketujuh, orang yang beristighfar akan menjadi orang yang beruntung. Aisyah pernah berkata, "Beruntunglah orang-orang yang menemukan istighfar yang banyak pada setiap lembar catatan harian amal mereka." Hadis riwayat Bukhari. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung." Quran Surat An-Nur ayat 31. Yang kedelapan, menggembirakan Allah. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada kegembiraan salah seorang di antara kalian yang menemukan untanya yang hilang di padang pasir." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kesembilan, selamat dari api neraka. Dalam sebuah riwayat, Huzaifah berkata, "Saya adalah orang-orang yang tajam lidah terhadap keluargaku. Wahai Rasulullah, aku takut kalau lidahku menyebabkanku masuk neraka." Rasulullah bersabda, "Di mana posisimu terhadap istighfar?" "Sesungguhnya aku senantiasa beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali dalam sehari semalam." Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Hakim. Yang ke-10, meredam azab. Dalam kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Allah sekali-kali tidak mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah mengazab mereka sedang mereka meminta ampun." Quran Surat Al-Anfal ayat 33. Yang ke-11, mengusir kesedihan. Sahabat Khairah yang beriman dan dirahmati Allah. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesempatannya, dan kelapangan dari setiap kesempatannya, dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Ke-12, melapangkan kesempitan. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesempatannya, dan kelapangan dari setiap kesempatannya, dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Ke-13, membersihkan hati. Dan sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila seorang mukmin melakukan suatu dosa, maka tercoretlah noda hitam di hatinya. Apabila ia bertaubat meninggalkannya dan beristighfar, maka bersihlah hatinya." Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Tirmizi. Ke-14, diangkat derajatnya di surga. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seseorang hamba di surga. Hamba itu berkata, 'Wahai Allah, dari mana saya dapat kemuliaan ini?' Allah berkata, 'Dengan beristighfar anakmu untukmu.'" Hadis riwayat Ahmad dengan sanad hasan. Ke-15, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat, Abu Hurairah berkata, "Saya telah mendengar Rasulullah bersabda, 'Demi Allah, sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah, beristighfar, dan bertaubatlah kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Ke-16, menjadi sebaik-baik orang yang bersalah.
Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap anak Adam pernah bersalah, dan sebaik-baik orang bersalah adalah orang yang bertaubat." Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Yang ke-17, terhindar dari stempel kezaliman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitab sucinya, "Barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. 18. Keburukannya diganti dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitab sucinya, "Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Furqan ayat 70. Yang ke-19, menghindarkan hamba dari siksa Allah dan musibah. Dalam kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Allah tidak akan menyiksa mereka sedang mereka dalam keadaan beristighfar." Quran Surat Al-Anfal ayat 33. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman ketika mengisahkan tentang Nabi Yunus alaihi salam, "Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk sebagai orang-orang yang banyak bertasbih, niscaya ia akan tetap tinggal di dalam perut ikan itu sampai hari kebangkitan." Quran Surat As-Saffat ayat 143-144. Tiada sesembahan yang hak kecuali Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya saya termasuk ke dalam golongan orang-orang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Yang ke-20, sebab yang mendatangkan rahmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitab sucinya, "Hendaklah kalian memohon ampunan kepada Allah agar kalian dirahmati." Quran Surat An-Naml ayat 46. Ke-21, salah satu hal yang melapangkan dada seorang hamba. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kadang terdapat sesuatu yang melekat pada hatiku, maka saya pun beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali dalam sehari." Ke-22, berbahagia dengan catatan amal di hari kiamat. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang ingin bahagia dengan catatan amalnya pada hari kiamat, hendaklah ia beristighfar kepada Allah." Sangat beruntunglah orang yang menemukan bahwa pada catatan amalnya terdapat banyak istighfar. Ke-23, membersihkan noda hitam dari hati seorang hamba. Apabila seorang hamba membuat kesalahan, sebuah noda akan bertitik pada hati seorang hamba. Apabila hamba beristighfar, maka terhapuslah noda itu, dan hatinya kembali bersih. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Jika seseorang melakukan sebuah dosa, dititiklah satu titik hitam pada hatinya. Jika ia bertaubat, berhenti melakukan dosa, lalu beristighfar, hatinya akan kembali bersih. Jika dia mengulangi dosanya, ditambahkanlah titik hitam sampai menutup hatinya. Dan jika hatinya sudah tertutup, itulah Ar-Ra'in, penutup hati yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran." Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya sesuatu yang selalu mereka usahakan itu menjadi Ar-Ra'in terhadap hati-hati mereka. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Ke-24, salah satu bekal bagi seseorang yang berdakwah di jalan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka bersabarlah kamu, karena sesungguhnya janji Allah itu benar, serta beristighfarlah terhadap dosamu, dan bertasbihlah seraya memuji Rabbmu pada petang dan pagi." Quran Surat Ghafir ayat 55. Ke-25, sebab terkabulnya doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, sesungguhnya tidak ada sesembahan yang hak bagi kalian, kecuali Dia. Dia telah mencipta kalian dari bumi, tanah, dan menjadikan kalian sebagai pemakmur bumi itu. Maka beristighfar kepadanya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Rabbku amatlah dekat lagi mengabulkan doa hambanya." Quran Surat Hud ayat 61. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, demikianlah mengenai 25 manfaat istighfar yang perlu kita ketahui. Semoga kita semua bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua.
Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.